Yosa, kembali lagi di Kakoi Mime. Dan ya, Imu terkena penyakit Usop. Penyakit ketika mengunjungi pulau baru, Usop akan mati. Dan apakah Imu ke Elbaf nanti bakal mati? Ya, itu dia hal yang sudah kita bahas sejak kemarin-kemarin yang juga live tadi malam ya. Dan seperti yang kita ketahui bersama, Gorosei pada chapter kali ini itu mencoba melarang Imu untuk keluar dari kastil Pangea. Tapi pertanyaannya di sini adalah, apakah itu benar maksudnya? Karena di sini aku melihat ada dua sudut pandang dari apa yang sebenarnya mungkin dilakukan oleh Gorosei. Yang pertama, apakah Gorosei mencoba menghentikan Imu karena dia keluar dari kastil Pangea? Atau yang kedua, Gorosei sebenarnya melarang Imu karena Imu mau ke Elbaf. Soalnya, kau kan sadari saat Imu izin ke Gorosei, dia cuma bilang mau pergi doang, gak ada penjelasan mau kemana. Tapi di panel berikutnya, salah satu Gorosei langsung curiga dan sadar kalau Imu mau ke Elbaf. Dan sejak saat itu, semua daripada Gorosei atau beberapa Gorosei mencoba melarang Imu. Jadi jelas ya, di sini alasannya bukan karena Imu keluar dari kastil Pangea, tapi karena Imu mau pergi ke Elbaf. Yang artinya konsekuensi atau hal buruk yang bakal terjadi kepada Imu itu bukan karena dia meninggalkan kastil Pangea, tapi karena dia pergi dan mendarat di pulau Elbaf. Singkatnya, seperti yang kukatakan di awal tadi, Imu ini terkena penyakitnya Usop yang datang ke pulau baru. Tapi versi seriusnya. Dan sekarang pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Tapi sebelum itu, kukatakan Oda ini emang jenius. Maksudku, kedatangan Imu kali ini ke Elbaf itu bukan random, tapi benar-benar terstruktur banget. Dan buat kalian yang bilang kemunculan Imu itu sangat terlalu cepat, aku katakan di sini kepada kalian, justru ini timing yang paling tepat. Imu benar-benar harus ke Elbaf secara langsung. Kenapa? Karena kalau Imu nggak datang sekarang, Elbaf bakal jadi arc yang penuh dengan plot hole. Tepat sekali, saat ini aku sedang berbicara soal perkataan Louis Arnott yang muncul di awal arc Elbaf soal jangan lama-lama di Elbaf. Sampai sekarang, bahkan sampai detik ini, belum ada penjelasan kenapa nggak boleh lama-lama di Elbaf. Kenapa? Apa bahayanya? Dan jujur saja, itu masih jadi plot hole sampai detik ini. Tapi dengan Imu datang ke Elbaf ini, plot ini besar kemungkinan akan kebuka sebentar lagi. Dan sekarang aku akan masuk ke poin intinya. Setidaknya di sini aku bakal jelaskan kemungkinan konsekuensi atau kerugian yang bakal terjadi kepada Imu itu ketika dia berlama-lama di Elbaf. Karena jelas ya, ada sesuatu di Elbaf ini yang bikin mereka nggak boleh lama-lama di sana. Bukti pertama adalah Sartun menolak pergi ke Elbaf saat diajak Vice Admiral buat ngejar Nika pada arc Egghead. Dan kenapa Sartun menolak? Apakah Elbaf emang tempat yang nggak bisa dikunjungi Gorosei? Lalu yang kedua, Imu sangat marah kepada Sartun saat itu. Kenapa membiarkan Nika lolos ke Elbaf? Kenapa reaksimu sangat begitu, bahkan Sartun sampai mati dibuatnya? Apakah karena Elbaf itu tempat yang sangat berisiko? Dan dari dua poin itu saja kita bisa langsung mengambil satu kesimpulan awal kalau Elbaf itu berbahaya buat Imu dan Gorosei. Tapi masalahnya kenapa? Satu hal yang pasti, Elbaf itu adalah cuman kan kita nggak tahu maksudnya apa. Tetapi kalau kita juga mengingat apa yang pernah dikatakan oleh Lilith sejak di awal arc Elbaf, Lilith sempat mengatakan kalau di Elbaf ini banyak sekali bertebaran suatu energi. Dan kemungkinan besar inilah kuncinya. Energi ini kemungkinan jadi pelindung alami Elbaf dari Imu dan Gorosei. Apalagi kalau kekuatan mereka itu sifatnya kayak yokai atau oni atau devil. Jadi mungkin secara alaminya itu akan bentrok. Sehingga kalau Imu masuk ke Elbaf, dia itu masuk ke tempat yang benar-benar menolak secara alami. Dan disinilah perkataan Louis Arnott akan mulai masuk akal kalau kita tambahkan di belakangnya seperti ini, yaitu jangan lama-lama di Elbaf, terutama jika kalian user buah iblis.
Kalau ini benar, berarti semua yang berhubungan dengan buah iblis bakal kena efek negatif jika berlama-lama di Elbaf. Dan mungkin inilah alasan kenapa. Pertama, tidak banyak orang, bahkan sedikit, bahkan mungkin tidak ada user buah iblis di Elbaf ini selain Loki yang warga lokalnya. Itu pun terpaksa karena disuruh haral. Kemudian di sini adalah soal Holy Knight. Kenapa Holy Knight atau Knife of God di Elbaf kali ini begitu lemah? Bahkan Sanji sampai bertanya-tanya dan tidak percaya kalau orang selama ini adalah antek-anteknya World Government. Maksudku, kalau Holy Knight kebantai sama Gaban, Relic, Luffy atau Loki itu masuk akal karena mereka fix haki raja. Lah ini dibantai Sanji. Bukan maksud menghina Sanji ya, tapi maksudku di sini nggak make sense. Ini terlalu lemah. Killingham terlalu lemah karena dibantai Sanji. Sehingga karena hal itu, bagaimana jika alasan Killingham lemah itu karena dia sudah terlalu lama di Elbaf, dan makin lama dia di Elbaf, makin membebani tubuhnya sebagai user buah iblis. Dan apakah hal ini juga bisa kita katakan kepada Loki dan Luffy? Maksudku, di chapter kemarin Loki ini ya habis bertarung langsung ngeluh kecapean. Luffy bahkan sampai tua karena kehabisan stamina. Yang mana ya kalau dipikir-pikir mereka ini belum lama di sana atau belum lama berubah. Mereka juga datang paling belakangan sebelum yang lainnya datang. Sehingga itu tadi, apakah ternyata Elbaf ini membebani mereka yang user buah iblis? Makanya sekarang masuk akal kenapa Shanks mengurung Loki pakai batu laut. Bukan cuman buat nahan, tapi buat menonaktifkan buah iblisnya Loki, supaya tubuh Loki tidak terbebani dengan energi yang ada di Elbaf. Karena penangkapan Loki itu mungkin adalah bagian rencana mereka. Dan mungkin hal yang sama juga terjadi kepada Bilbo, yaitu burung hantu yang ada di perpustakaan. Harusnya dia itu user buah iblis. Tapi setelah Lilith menyerap energi di sekitar sekolah Warlus dengan Odyssey, kita kemudian melihat bahwa ternyata burung itu sudah tidak ada di tempatnya, alias bisa bergerak. Sehingga saat ini burung Bilbo sudah tidak dalam kondisi tertekan karena energinya, karena si Bilbo ini udah lama banget di sana seharusnya. Jadi sekali lagi ya, user buah iblis itu kemungkinan besar terbebani kalau terlalu lama di Elbaf. Dan sampai di sini harusnya kita mulai memang ada pulau yang enggak cocok buat user buah iblis sekalipun berpijak di sana. Entah efeknya langsung atau butuh waktu, tergantung energi yang berada di tempat itu seberapa banyak. Dan benar, kalian pasti juga akan mengingat kasusnya Buggy. Kenapa Buggy jatuh sakit padahal mereka mau ke Laughtale? Pasti ada alasannya. Dan mungkin inilah alasan kenapa Imu tidak bisa ke Laughtale. Karena di Laughtale energinya lebih berat dari yang ada di Elbaf saat ini. Orang di Elbaf aja Imu langsung batuk darah saat sampai di sana. Jadi ya, saat ini menurutku alasan Oda Sensei membawa Imu ke Elbaf sekarang itu bukan waktu yang random atau bukan asal-asalan, tapi timing yang pas. Karena Oda juga sudah menjanjikan kepada kita kalau setelah arc Elbaf ini Luffy akan ke Laughtale. Jadi ya, peran Imu ke Elbaf kali ini itu cuma sebagai penjelasan dan objek agar Luffy nantinya bisa ke Laughtale dengan aman. Dan nantinya juga arc Elbaf tidak akan jadi plot hole soal perkataan Louis Arnold yang tadi itu. Dan bagaimana menurut kalian soal itu? Dan kalau ditanya solusinya, sepertinya sudah kalian lihat, sepertinya Odyssey itu bisa menjadi solusi. Cuman Lilith sudah bilang juga kalau Odyssey itu ada batasannya. Tapi kalau yang lebih fleksibel harusnya itu adalah Chopper. Menurutku Chopper ini menghisap energi tadi itu. Dan ketika Chopper memukul Oni, semua energinya terfokuskan kepada Oni itu, sehingga iblis di tubuh Giant menghilang. Min, tadi katamu user iblis bakal terbebani. Ya, tapi jika buah iblis tersebut bisa memanfaatkannya maka beda cerita.
Contoh kasarnya, air itu bagi krokodil super duper hama. Tapi air bagi Oven, bagi Kuzan itu bukanlah masalah berarti. Intinya, Chopper ini kemungkinan emang God Forest secara alami mampu mengendalikan energi itu tanpa sadar sampai tak membebani tubuhnya, malah jadi senjata baginya. Tapi ya, bagaimana menurut kalian? Apakah Chopper ini bakal jadi alat Luffy aman pergi ke Lauk Tale?